Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi terhadap 27 perusahaan terkait dengan banjir bandang dan juga longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sampaikan klarifikasi sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan aktivitas usaha terhadap bencana. Ia juga mengungkap berdasar hasil klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB, Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Terkait hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai, baik perusahaan maupun perorangan. Keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK tegaskan penyidik tak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak, termasuk informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Rapat konsultasi syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama Mustasyar PBNU digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Secara mufakat, PBNU memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU dalam waktu secepat-cepatnya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menggelar rapat konsultasi syuriah. Acara yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam PBNU Kiai Miftahul Akyar. Pertemuan ini menghasilkan keputusan PBNU akan menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dalam waktu secepatnya. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati dinamika internal PBNU yang dinilai terus mengalami eskalasi sejak munculnya perbedaan pandangan terkait kepemimpinan organisasi. Hasil pertemuan pada hari ini memutuskan kesepakatan seperti berikut ini. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan
diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rois Am dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaannya. Rapat konsultasi syuriah PBNU dengan Mustasyar PBNU menegaskan komitmen para ulama untuk mengedepankan musyawarah dan persatuan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan dinamika internal organisasi. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, A-News melaporkan. Bangkitnya ekonomi rakyat menjadi salah satu pencapaian di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Koperasi Desa Merah Putih menjadi program unggulan tingkatkan ekonomi desa. Kita awal informasi pertama pemirsa, diguyur hujan deras sejak Kamis sore hingga malam hari, ratusan rumah di Perumnas 3 Kota Bekasi, Jawa Barat dilanda banjir. Warga mendesak Pemkot Bekasi segera perbaiki sistem drainase. Hingga Kamis malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3 Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin akibat terendam air. Selain intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Sepi usahanya. Oh, sepi. Berarti keganggu Pak De ya? Ya. Pak De, harapannya apa sih Pak De? Biar jalan nih nggak banjir langganan terus. Betulin. Perumnas 3 Arenjaya merupakan salah satu perumahan di wilayah Kota Bekasi yang kerap dilanda banjir. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang buruk agar persoalan banjir segera teratasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras membuat aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon meluap hingga merendam permukiman warga. Puluhan warga pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Apa ya? Ini kalau tambah tinggi yang di tengah kasihan. Hujan deras yang melanda Kota Cirebon membuat sejumlah aliran sungai meluap dan merendam rumah warga pada Kamis malam. Bahkan saat banjir terjadi, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari BPBD Kota Cirebon mengevakuasi puluhan warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Banjir rutin terjadi setiap akhir tahun yang disebabkan tingginya curah hujan dan mengakibatkan air kali meluap. Begitunya langsung tinggi, jadi nggak kecil dulu langsung tinggi gitu. Langsung tinggi, langsung masuk karena rumah dari juga? kali, langsung masuk rumah. Berarti ini tuh rutin? Rutin tiap tahun mas. Oh rutin tiap tahun? Tiap tahun. Cuma sekarang paling parah? Paling parah sekarang. Kira-kira berapa rumah sih Apanya yang kena tuh? Kayaknya semuanya ini di sini tuh. Puluhan atau gimana? Ratusan? Ya, puluhan. Ratusan mas. Kalau rumah di sini mah. Ratusan. Selang beberapa jam kemudian, banjir perlahan surut dan warga langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Belasan kamar indekos di Kebonjeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Akibat kejadian ini, seorang penghuni kos menderita luka bakar. Belas kamar indekos di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar pada Kamis malam. Peristiwa bermula saat api muncul dari salah satu kamar penghuni kos yang berada di lantai bawah. Jarak kamar yang berdekatan membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bagian kamar lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 7 unit mobil damkar. Selain berhasil memadamkan api, petugas juga berhasil mengevakuasi penghuni kos yang terjebak di lantai 2 bangunan. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan.
Informasi bahwa penghuni atas sudah bisa keluar melalui tangga ataupun tembok dari samping. Pak, untuk ada korban nggak Pak pada peristiwa ini Pak? Sampai saat ini ada korban yang luka bakar di lantai bawah. Dan alhamdulillah sudah bisa diselamatkan. Untuk saat ini sudah dalam proses ke rumah sakit terdekat melalui ambulan. Berapa orang Pak korbannya izin Pak? Untuk korban 1 orang. Untuk jenis kelaminnya wanita atau perempuan. Akibat kejadian ini, 1 penghuni kos menderita luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sebuah bangunan roboh nyaris timpa anak-anak saat bermain di Koja, Jakarta Utara. Selain itu, 4 mobil mewah dan 1 sepeda motor ringsek. Bangunan yang dijadikan tempat parkir warga Gangwaru Koja, Jakarta Utara tiba-tiba ambruk dan terekam CCTV. Sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar bangunan berlari menyelamatkan diri dari bangunan yang tiba-tiba roboh. Sebanyak 4 buah mobil mewah dan 1 sepeda motor rusak berat akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Objek yang tertimpa saat ini yang setelah kita lihat dari belakang hanya mobil 4 buah dan motor 1. Pendengarannya kenceng banget sih. Terus keluar debu semua, terus dikira ada gempa atau apa. Itu kedengarannya kenceng? Kenceng banget. Saya di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kasusnya kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.